Tapi kali ini saya nemu bonsai gahar nih. Penghobi maksud saya. Oke ya ini. Yang bro. Yang Bro. sehat om. Sehat. Oke. Ini tak kenalin ya. Ini Mas Raffi ya. Ini Mas Budi Noise. Ya, metal bro. Nah, kali ini kita mau ngoprek sedikit nih. Hobi yang luar biasa. Om, udah kenal bonsai lama? Kira-kira berapa tahun? Baru. Baru ya? Nah, baru 5 tahunan ini. 5 tahunan ya. Iya. Nih, Virusnya. Om Budi Noise ya. Iya. Kapan-kapan kita review nih bonsainya. Ini belum tim apa waktunya belum deal aja nih. Kalau deal wah kita hajar. Om. Iya siap. Oke. Gini Om. Jangan diajar kita balas. Kalau diajar kita balas. Oke. Mantap. Om gini Om. Ini ya bonsai itu kan lebih terkesan kadang orang tua apa namanya lembut. Lah ini nasi Bu. Wah. Ini Gahar kayak gini kok. Gimana? Apa yang melatar belakangi Om keputusan untuk hobi bonsai Om? Pertama, kecintaan terhadap alam. Yang kedua, gerak seni. Kita di musik pun sama, itu ada cara itunya, ada intonasi, ada apa. Di musik pun sama, itu Sama ada ya? anatomi, itu gerak. Itu yang bikin dasar dari kita suka bahwa itu kita bisa berkarya sesuai dengan kemampuan kita. Banyak ilmu yang bisa kita petik di situ, filosofinya banyak, dan itu. Oke sahabat Sonjay, kita lanjutkan lagi nih obrolan kita. Artinya kita bicara masalah hobi, bicara masalah apa namanya kesenangan, ya, dengan apa namanya bonsai. Kita mau nanya ke Mas Budi nih, Mas Budi. Ya. Ketika seseorang memutuskan senang dengan bonsai, ada something di sana, masa depan. Nah, jangan masih muda, peluang di luar sana banyak. Banyak banget. Ini waktu jenengan di bonsai luar biasa. Fokus. Nah, saya mau nanya nih. Dan bisa disaring ke teman-teman. Secara masa depan gimana? Cerah. Oh cerah. Sangat cerah. Wah, cakep. Sangat cerah, tak jamin sangat cerah, dengan catatan kita benar-benar pakai hati. Oh gitu. Main santai. Jangan terlalu bisnis yang overload. Itu malah akibatnya kita bermain kalkulator. Oh gitu. Kita pakai kalkulator Tuhan saja. Oh. Itu lebih enjoy karena kita bermain hati sama otak. Keseimbangan di situ, balance. Oke. Artinya gini teman-teman, di bonsai itu juga punya masa depan, dan di bonsai itu ada something yang kalau kita serius bisa menghasilkan uang ya Om? Sangat Bisa? Buktinya saya sendiri. Di pandemi ini kan beberapa tahun, ya jujur saya biasa bermain di Musik. di outdoor, itu karena keterbatasan dan aturan bermain di situ, akhirnya kita beralih apa yang harus bisa kita lakukan dengan kecintaan kita, yaitu teraplikasikan di bonsai itu. Kita bisa menanam itu enggak, cara itunya menurut saya nggak disadari, tahu suatu saat itu udah besar, kita bisa jadi suatu lahan market buat kita. Penopang hidup paling tidak. Misalkan Jadi, satu pohonan saja, kita sudah punya keluarga atau teman, satu pohon ini kita doakan supaya pohon ini nanti untuk masa depannya SD anak saya. Bisa Om kayak gitu? Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti kita punya PR nih. Ini punya lahan. Kita hunting ke lahannya, kita oprek lahan, kita ke lover. Kalau tadi kita bicara masalah masa depan, nah kita bicara masalah, pencinta. Kalau saya masih sebatas Penikmat. penikmat, masih belajar, belum ke arah itu. Tapi kalau itu sebuah apa, boleh dibilang mungkin investasi ya untuk masa depan. Cakep. Ya, sesuai tadi apa yang Mas Budi sampaikan itu memang betul sekali ya. Artinya peluang ada ya? Ada peluang. Kolek dol itu ada ya? Koleksinya yang bisa didol? Itu maksudnya Om. Iya. Itu maksudnya Om. Nanti. Oke. Nanti di saat sekarang mungkin ya anak masih kecil nanti dia selalu grow tumbuh dan berani harga tinggi ya Om. Ya, kan kita nggak tahu ya. Iya, kalkulasinya Tuhan. Kalkulasinya Tuhan nggak tahu kita. Nggak tahu. Harting dol. Harga tinggi, cul. Tapi pertama memang harus cinta dulu. Oke. Pertama harus cinta dulu. Sementara ini masih jijik. Tuh, Mas Raffi sama Mas Budi Noise. Kita lanjutin ngobrol. Mas Raffi, Dalam G. ini bonsai. Filosofinya apa? Kalau
Jenengan ini kan mewakili pemuda ya, artinya anak muda nih ya, Ah. dengan karakter garangnya nih. Ada apa di bonsai? Kok sampai tertarik? Filosofinya apa? Iya iya. Ya kalau saat itu kalau aku pribadi itu ini lebih bisa apa ya? Lebih liar. Lebih liar ya? Lebih liar, mewakili. Oke, kita ngobrol liar nih ya. Iya. Wah, keren. Dari sini bisa dilihat kalau misalkan kita bisa lebih bikin sesuatu yang ekstrim, tentunya tetap bisa nyumbang oksigen untuk dunia tentunya. Ya tadi udah disampaikan sama Mas Budi sebagian dari kenapa kita kok ke bonsai. Selain kita bermusik, kita seni tato, seni apa ya, itu mewakili nih, bonsai termasuk yang mewakili dan lebih ada banyak sisi manfaatnya Gitu ya. menurut saya. Teman-teman, ini ada satu kesepakatan luar biasa nih, kedua rocker kita tuh. Ini dua ini saya tahu persis musiknya udah beda nih. Nah sekarang gini. Sekarang gini Om, kita tahu ya sekarang kalau di usia jenengan itu kan lagi nyari identitas lah ya. Itu udah jelas tuh. Jati diri dan segala macam bla 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 bla. Nih ada masukan nggak ke teman-teman nih? Jenengan memutuskan saya punya jati diri sehingga terjun ke bonsai. Apa yang bisa disampaikan ke teman-teman nih? Bonsai ada apa nih? Coba. Bonsai itu memikat jiwa ya. Jadi paling tidak bisa lebih menjadikan kita lebih bijak. Lebih bijak. Oke, Oh. itu pasti pertama. Smooth, Yang kedua, smooth. Oke. ilmu kita bisa lebih terasa. Saya ngelihat Mas Budi di wilayah barat Cilacap, tengah Cilacap, sampai timur Cilacap wadah. Silaturahmi luar biasa. Ya itu kita senang Keren. bergeraknya orang-orang Sama yang layak Mas sih. Raffi. Oh gitu ya. Yang penting kita ngopinya silaturahminya. Kalau masalah karya tiap-tiap orang personal itu pasti punya karakter. Pasti punya karakter masing-masing. Iya, pasti. Nah itulah yang menjadi nilai jual suatu karya. Atau contoh kita membahas di dunia bonsai itu di situ tidak bisa dibohongi. Nah, sentuhan tangan kita kanan kiri itu bisa seimbang, hati otak itu bisa seimbang, bisa kita aplikasikan di sini. Ke ini ya. Karena tidak ada batasan bahasa salah atau benar di situ di dunia bonsai. Yang ada tuh itu hanya aturan keluasan anatomi. Yang penting mengekspresikan gitu ya. Itu pertama mengerem kita untuk bertindak yang lebih negatif. Nah, satu kita tambah ya. Ya. Ini memang di sini ada satu hal yang pelajaran yang paling terbaik buat saya pribadi Iya, juga. iya. Saya nambahi Mas Budi nih. Iya. Ini belajar lebih sabar. Sabar. Bahwasanya proses itu dari bonsai itu memang harus sabar, nunggu waktunya. Kita memutuskan untuk motong ini itu harus benar-benar dipertimbangkan. Pertimbangkan. Artinya gini Om, Di hidup diaplikasikan juga di Iya. kehidupan juga, kalau keputusan kita memutuskan sesuatu juga harus seperti itu gitu. Harus lebih bijak ya. Oke. Lebih dewasa. Artinya gini Om, di dalam bonsai ketika oke lah kita bicara masalah pemuda itu jati diri itu lagi proses terus. Betul. Tapi ada something positif ya di sana ya. Banyak. Di bonsai ada something positif. Banyak sekali. Bahkan Negatifnya kita jadi hitam. Tapi itu Iya, penting, iya. nggak penting karena itu laki-laki memang harus cantik. Iya. saya juga kok. Temen malah. Itu ya. Oke tuh. Keren tuh. Oke. Wah, ini menarik nih teman-teman ngobrol kita dengan apa namanya? Kalau saya bilang generasi muda nih, tapi sudah apa namanya? Kalau boleh saya bilang virus apa Om? Bonsai. Virus bonsai ya. Sering pakai itu supaya apa? Ya Kak, hanya sebatas apa ya ketika pertama kan nggak menarik, tapi ketika udah kenal, wah gila virusnya itu. Iya, kalau bahasa Jawane itu maaf ya agak kasar. Gemblungi. Iya, bahasa. Dalam hal positif ya. Ya, dalam positif tapi Iya. kita itu kalau udah istilah itu ngemek ini tuh udah bisa kadang memang Intim banget lah ya. Pokoknya Iya. kalau udah intim berat urusannya. Dia itu yang menghindari jadi menjauhkan dari hal-hal yang negatif lah. Iya, oke. Jadi lebih fokusnya terarah ke sini. Oke, siap. Oke sahabat bonsai, kita lanjutin ngobrol kita kali ini ya. Ini masih yang berjiwa muda, yang profesional muda, apa namanya yang muda yang berkarya. Om Raffi,
Mas Body Noise. Jenengan berdua ini lahir dari musik, pernah bermusik. Kenapa pernah? Karena sekarang pandemi luar biasa. Oke Om, saya kasih tantangan, challenge, bisa? Gini Om, challenge yang mudah. Bonsai ini di Cilacap itu lagi transisi ini Om. Artinya transisi begini. Anggap kita punya wadah namanya PBBI, sepakat lah ya. PBBI itu sebagai organisasi yang menaungi dan juga membina teman-teman pembensin di Cilacap. Kita lagi bicara masalah kaderisasi. Tidak menutup kemungkinan nih. Beliau-beliau yang sudah sepuh itu butuh estafet. Kira-kira jenengan siap tidak nih meneruskan program PBBI ke depan? Insyaallah siap. Siap. Wah, ini udah nggak perlu di. Kita kasih karakter garang Om nanti Om di Bonsai Om ke depan Om. Oke, supaya teman-teman di luar ngelirik nih ya, bonsai ternyata ada garangnya juga ya Om. Oke. Nah, challenge yang kedua. Kira-kira nih, kita bikin backsound bisa Om? Bonsai dibikin backsound Om. Ada theme song gitulah. Jadi ya. Jadi gini, besok kita punya PR nih Pamnas, ya kan? Nah, itu. Theme song ini nanti perlu banget Om, karena apa? Kita ada promo di sana, nanti kita ada dokumentasi bla 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 bla, dan kita juga ada pesan moral di sana loh. Artinya gini, seorang pemuda dengan karakter kerasnya, dengan garangnya masih bisa main bonsai. Itu intinya Om, filosofinya. Jadi mungkin teman-teman ngobrolin kita kali ini cukup sekian ya, karena energinya nggak terasa nih, saya ikut meledak-ledak. Terbawa emosional. Yang penting Kita salurkan musik Om besok Om. Oke. Jangan ikut ke tato dulu nanti. Wah. Aku wis deputu Om. Kita ora bangun dewa. Tatone kupu-kupu lagi nanti. Oke Om, jadi sampai sekian dulu, lain waktu kita sambung. Jadi kita punya PR dengan Body Noise, saya punya PR juga dengan Om Raffi. Kita nanti bikin proyek-proyek yang nuansanya pemuda lah. Saling mendukung, saling sukses Om. Siap, Thank you. sama-sama. Thank you Om. Thank you. Oke. Salam metal.